Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan atau perbuatan maupun sifat persetujuan dari Nabi Muhammad. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. 2. Sebagai pokok ajaran Islam. Ajaran Islam meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, pengetahuan, dan seni. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun mereka yang menentang dan mengingkari ajarannya. 4. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim, dan sebagai korektor dan penyempurnaan terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya dan bernilai abadi. Fungsi hadis. Menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Menguraikan dan merincikan yang global, mengaitkan yang mutlak, dan mengtakiskan yang umum. Tafsil, taksid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran, mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. 3. Menetapkan dan menegakkan hukum yang disebut dalam Al-Quran. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketika setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utamanya adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggarba Novianti, nomor NIM 202011110026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang A. Jelaskan makna sunatullah. Kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Dalam Al-Quran, kata sunatullah dan yang semakna dengannya, seperti sunnatina atau sunnatul awalin, terulang sebanyak 13 kali. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Sunnatullah juga merupakan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata. Sunnatullah juga disebut mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Dan dalam hidup kita sering mendengar istilah pertolongan Allah dan juga anjuran mengenai pentingnya sikap tolong-menolong antar manusia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yang poin B. Jelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kaitannya dengan sunnatullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 memberikan beberapa kandungan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta yang menciptakan segala yang ada di bumi dan alam semesta. Allah
Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua ciptaannya sebagai tanda-tanda dari kebesarannya. Tidak hanya itu, Allah juga membuat pergantian antara malam dan siang sesuai ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa kandungan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ini, yaitu merupakan ketetapan Allah yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata. Dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 164 bisa dilihat bahwa ada kaitannya dengan sunatullah. Contohnya seperti pergantian antara malam dan siang sesuai ketentuannya dari Allah. Nah, berarti kan ini sesuai dengan hukum alam, yakni hukum yang ditetapkan oleh Allah guna mengatur penciptaannya dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Jadi, bisa dikatakan kandungan di dalam surat Al-Baqarah ini ada kaitannya dengan sunatullah. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, poin yang C. Soalnya, bisakah kita sebagai manusia merubah sunatullah? Jelaskan. Menurut saya tidak bisa, karena telah menjadi ketetapan Allah. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa merubah atau mengganti sunatullah dengan aturan-aturan yang dengan sengaja dibuat menurut versi akal dan pikiran manusia. Karena memang dari pengertiannya, sunatullah adalah ketetapan-ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Mungkin beda dari takdir. Kalau takdir, orang bisa mengatakan bahwa takdir itu bisa berubah kalau kita berusaha. Mungkin dengan cara berdoa, dengan memperbaiki diri kita. Mungkin Allah bisa merubahnya. Tapi kalau sunatullah, kemungkinan Allah tidak bisa merubah. Kemungkinan Allah bisa merubahnya tetapi tidak dengan manusia. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah dan hukum alam. Contohnya seperti ada seseorang yang dia tidak pandai mengaji, dia tidak sekolah, tetapi ia pintar. Mungkin ada kecerdasan lain di diri seseorang itu. Ya berarti itu ketetapan Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Nafis. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah pendidikan agama. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada nomor 2A yang berkaitan dengan agama Islam adalah agama yang universal. Artinya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dimanapun ia berada dan sampai kapanpun ia hidup. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan agama Islam adalah agama yang universal ialah terdapat dalam surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia dan juga sebagai pembawa kabar gembira dan juga memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2B yang berkaitan dengan akhlak. Pengertian akhlak sendiri ialah sifat atau perilaku yang ada pada diri manusia. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan juga akhlak buruk. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhlak ialah terdapat pada riwayat Imam Bukhari yang berbunyi Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2C yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Pertama-tama saya akan membahas tentang persamaan antara ketiganya. Persamaan antara ketiganya ialah terdapat pada ruang lingkup
Yang ketiganya ialah sama-sama membahas tentang perilaku manusia. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara etika, moral, dan juga akhlak. Pertama adalah etika. Etika membahas tentang ilmu tingkah laku, sedangkan moral adalah membahas tentang nilai tingkah laku. Dan juga akhlak. Akhlak membahas tentang implementasi tingkah laku. Jujur dan adil adalah dua perilaku terpuji akhlakul mahmudah dalam Islam. Pengertian jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan atau perkataan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi. Jujur juga bisa dikatakan sebagai kesesuaian antara apa yang di dalam niat dan yang terwujud lewat lisan dan perbuatan. Pengertian adil adalah sikap terpuji yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan semestinya berdasarkan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun dan apapun kecuali pada kebenaran. Jujur dan adil ini adalah dua sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jujur sendiri disebut sebagai induknya perilaku terpuji sebab mendatangkan kebaikan dan satu kebaikan lainnya. Lawan dari adil adalah kizib atau dusta. Adapun adil juga merupakan sikap yang harus ditanam dalam diri sebab mereka yang tidak bersikap adil baik pada diri orang lain dan Allah tergolong sebagai orang yang zalim. Saya akan menjawab soal nomor 4B yang berkaitan dengan hadis orang munafik. Hadis orang munafik terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza amina khana, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama ialah idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji ia ingkar. Dan ketiga, wa idza amina khana, dan apabila ia terpercaya ia khianat. Sekian dari saya tentang menjawab soal UTS nomor 2A, 2B, 2C, dan juga 4B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.